inilah panggilan setiap pribadi tanpa terkecuali, agamanya apapun, punya panggilan sama, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menengok media sosial saat ini, ya situasi bangsa kita, tentu kita sangat prihatin. Karena banyak tokoh-tokoh yang seharusnya menghadirkan kerajaan Allah, tetapi justru ada tokoh-tokoh yang membuat hoax di mana-mana, membuat pemberitaan yang salah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para konfrater dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama Gereja Universal merayakan Hari Minggu Biasa ke-11. Dan sungguh indah seperti lagu pembukaan tadi, Yesus mengajak kita untuk merenungkan tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu soal pertumbuhan. Maka Yesus mengumpamakan seperti biji sesawi yang kecil kemudian bertumbuh dan bisa menjadi tempat untuk bersarang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita juga sebagai seorang pribadi semakin hari semakin bertumbuh dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang datang kepada kita yang merasakan bahwa kita bisa menjadi tempat seperti biji sesawi tadi, tempat untuk bersarang burung-burung. Orang datang untuk menimba kekuatan untuk belajar dari kehidupan kita. Atau justru sebaliknya, hidup kita semakin hari semakin merosot dan kita mengalami kemerosotan hidup dan akhirnya kita menjadi pribadi yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Kehadiran kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita pasti tidak menghadirkan kerajaan Allah. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, mengawali Ekaristius pada pagi hari ini, kita tunduk di hadapan Allah, kita menyadari kekurangan kita, keberdosaan kita, karena kita seringkali hadir sebagai pribadi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi komunitas, dan bagi masyarakat kita. Kita mohon ampun agar pantas merayakan keselamatan Allah pada pagi hari ini. Konfrater dan saudara-saudariku yang terkasih, saya punya pengalaman kecil yang menarik, yang pantas untuk disaringkan pada pagi hari ini. Pada saat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa umat yang minta didampingi untuk mengadakan rosario khusus untuk COVID-19. Maka dimulai bulan Mei tahun lalu, saya mendampingi 10 keluarga, ya suami, istri, anak-anak, mereka mengadakan rosario tiap hari jam 9 malam. Mereka mengadakan, dan puji Tuhan dari 10 keluarga ini berkembang sampai detik ini menjadi 26 keluarga. Dan mereka setiap malam jam 9 mengadakan rosario. Ya, suami, istri, anak-anak, dan yang mengembirakan ketika saya kena COVID-19, akhirnya mereka yang memimpin sendiri. Tadinya saya setiap malam memimpin bersama mereka. Tetapi setelah saya kena COVID, maka mereka akhirnya digilir setiap malam, ya, suami atau kepala rumah tangga memimpin rosario. Dan bahkan kemarin ada yang usia SMP kelas 9 sudah berani memimpin ibadat rosario ini. Dan ini bagi saya
sebuah kegembiraan. Karena akhirnya 26 keluarga yang muda ini, mereka bisa memimpin ibadat, kemudian mereka juga kalau ada misa, dan kami tiap malam minggu jam 8 kami mengadakan misa, dan komunitas ini bertumbuh dengan sangat baik. Dan saya begitu bersyukur, saya diinspirasi oleh anak kecil dari keluarga ini. Dia tidak pernah absen dari Mei tahun lalu sampai sekarang itu, tiap malam dia ikut padahal usianya belum sampai 6 tahun. Ya, dia dengan rajinnya dan dia ikut juga mendaraskan Salam Maria. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, konfrater yang terkasih, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Saya mengibaratkan ini seperti biji sesawi tadi. Kecil, kemudian bertumbuh, berkembang, dan bisa menjadi tempat untuk bersarang burung-burung. Komunitas ini berkembang dari yang kecil, hanya 10 keluarga, akhirnya sekarang 26 keluarga. Mungkin tidak spektakuler, tidak sampai ribuan keluarga, hanya 26. Tetapi kami merasakan adanya pertumbuhan. Sehingga di antara kami itu rasanya kalau jam 9 tidak ikut dalam rosario bersama, rasanya ada sesuatu yang kurang. Dan mereka bisa berjalan sebagai umat bertumbuh, dan di antara mereka saling menopang, saling mengingatkan, bahkan sekarang sudah bisa guyonan, dan mereka saling mengejek tanpa tersinggung. Dan inilah komunitas yang bertumbuh, yang berkembang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah contoh pertumbuhan, dan bagi saya inilah kerajaan surga, kerajaan Allah yang digambarkan Allah, di mana terjadi pertumbuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Suatu komunitas, suatu keluarga bertumbuh, dan akhirnya masing-masing anggota merasakan bahwa saya bisa merasakan kasih Allah di situ. Saya merasakan bahwa saya bertumbuh, bukan sebaliknya saya hancur di tengah-tengah komunitas, saya hancur di tengah-tengah keluarga. Kemarin pada tanggal 9 sampai 12 ada konferensi internasional untuk memperingati 5 tahun Amoris Laetitia. Dan ini konferensi ini dihadiri oleh seluruh dunia, dan kebetulan ada dari utusan dari Indonesia. Ada sekitar 25 orang yang mengikuti konferensi ini. Dan kembali ditekankan tentang makna dan fungsi sesungguhnya keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kerajaan Allah itu bertumbuh. Dan kembali kita diajak, bahkan dalam penutupan dikatakan bahwa di seluruh dunia keuskupan dan paroki harus menitik beratkan pada apa? Pelayanan keluarga. Karena keluarga betul-betul menjadi tempat untuk bertumbuhnya kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita bicara tentang kerajaan Allah, maka saya mengajak kita kembali back to family. Apakah saya sebagai anggota keluarga atau juga sebagai anggota komunitas, saya mampu menghadirkan kerajaan Allah? Sebagai contoh, seorang suami. Apakah seorang suami betul-betul bisa bertumbuh seperti biji sesawi, yang akhirnya suami semakin tua, semakin menjadi tempat di mana istri bisa bersandar, anak-anak bisa mencurahkan dan sharing dengan sang ayah misalnya. Atau banyak ayah-ayah zaman sekarang yang tidak menghargai, banyak suami yang tidak menghargai istri. Misalnya istri dipandang sebagai barang atau mesin, sehingga bisa mengatakan, istriku ini sudah 7 kali turun mesin. Ya, bilang begitu. Menganggap istri bukan sebagai pribadi, tapi sebagai mesin. Bayangkan, itu berarti tanda tanya besar, penghargaan terhadap wanita, penghargaan terhadap pasangan. Nah, apakah saya bertumbuh sebagai seorang suami, menjadi tempat di mana istri itu nyaman bersandar? Atau saya sebagai seorang suami yang dulu kelihatannya ketika mengenal pertama begitu baik,
setelah tua menjengkelkan, bahkan menjadi batu sandungan di dalam keluarga misalnya. Ini menjadi suatu pertanyaan, apakah saya sebagai suami bisa menghadirkan kerajaan Allah? Atau sebagai istri sama juga, diundang kita untuk menjadi istri yang seperti Bunda Maria. Kemarin kita memperingati hati tersuci Maria. Maria itu suci karena apa? Dia betul-betul bisa menjadi istri yang mendampingi suami, juga di saat-saat sulit. Maria adalah wanita yang siap untuk menderita, siap untuk diajak menderita oleh suaminya. Dan dia mendampingi suaminya dengan setia. Nah, istri-istri zaman sekarang apakah seperti itu? Atau ada uang, ku sayang, tidak ada uang, ku buang. Dan sekarang banyak istri-istri yang begitu. Kalau suaminya tidak ada pemasukan lagi, kemudian dia mengatakan sudah tidak cocok lagi, minta cerai, mencari pasangan yang lebih tajir dan sebagainya. Terjadi. Nah, sebagai keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, apakah saya juga menghadirkan kerajaan Allah untuk anak-anak? Dalam masa pandemik ini kita lihat banyak anak-anak yang stres, bukan hanya karena belajar online, tetapi juga stres. Misalnya baru-baru kita mendengar satu anak muda yang bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak mampu menyelesaikan skripsinya. Kemudian dia bunuh diri, padahal orang tuanya aktivis. Tentu ini juga menjadi tamparan dan menjadi beban bagi orang tua. Orang tua sudah mendampingi, tapi anaknya kemudian bunuh diri. Dia kuliah di psikologi. Dan ini memprihatinkan, tetapi juga ini sebuah situasi saat ini. Banyak anak-anak yang stres. Apakah kita sebagai orang tua bisa mendampingi enggak? Atau kita juga menambah kestresan anak-anak kita? Tapi juga anak-anak apakah juga bisa mengerti orang tua? Ini, apakah di dalam keluarga kita juga bisa menghadirkan kerajaan Allah? Masing-masing bertugas untuk menghadirkan Allah yang mendampingi, Allah yang mengerti, Allah yang siap untuk merangkul siapapun. Sama undangan ini untuk kita para biarawan-biarawati. Kita di komunitas Gerejani. Apakah di masa pandemik COVID-19 ini gereja kita juga bisa menjadi kerajaan Allah, tempat untuk menampung orang-orang yang berbeban, orang-orang yang punya masalah, sehingga kita para imam misalnya, kita juga siap untuk merangkul umat kita yang saat ini mengalami banyak persoalan, atau kita bersembunyi di balik pandemi COVID-19 ini, lalu mengatakan kami tidak melayani karena takut terpapar COVID-19. Kalau ini yang terjadi, menjadi tanda tanya besar untuk kita sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita betul-betul menghayati bahwa saya diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sukacita surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita punya pemikiran surga itu jauh di sana. No, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita sekalian pasti oleh Yesus mendapat perutusan seperti yang terjadi pada bacaan Injil hari ini. Bahwa kita seharusnya seperti biji sesawi yang bertumbuh, berkembang, kemudian siap untuk menjadi tempat bernaungnya burung-burung bersarang di tempat itu karena merasa nyaman, merasa enak, tidak ada gangguan, dan dia bisa bertumbuh berkembang. Dan inilah panggilan setiap pribadi tanpa terkecuali, agamanya apapun punya panggilan sama, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita menengok media sosial saat ini, ya situasi bangsa kita, tentu kita sangat prihatin.
Karena banyak tokoh-tokoh yang seharusnya menghadirkan kerajaan Allah, tetapi justru ada tokoh-tokoh yang membuat hoax di mana-mana, membuat pemberitaan yang salah, ya, mengomentari yang cenderung untuk menyudutkan pemerintah dan memberikan gambaran pemerintah itu tidak benar, tidak baik. Dan saya rasa ini orang-orang tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh yang menyesatkan, ya, memberikan hoax kemana-mana. Dan nanti kalau salah langsung hanya bilang maaf. Padahal sudah membuat huru-hara kegaduhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua, para imam, suster Buder, dan saudara-saudari yang terkasih, dipanggil pada panggilan yang sama, bahwa hidupku menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga ketika aku hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kehidupan ini, apakah saya betul-betul membuat orang di sekelilingku menjadi pribadi yang bertumbuh dan merasa nyaman dengan kehadiranku? Maka kalau kita menjadi seorang suami, jadilah suami yang membuat istri nyaman, membuat anak-anak nyaman. Jangan sebaliknya, suami menjadi monster di tengah-tengah keluarga, menjadi batu sandungan, sehingga istri dan anak tidak bertumbuh, tidak berkembang. Jangan sampai kita menjadi istri juga menjadi nenek lampir di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga suami merasa tertekan, anak merasa terimitasi dengan kehadiran sang istri, sang ayah, sang ibu, dan sebagainya. Kita semua diajak untuk betul-betul menghadirkan kerajaan Allah yang nyata. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terlebih kita yang memegang tampuk kekuasaan, orang-orang yang dipilih entah sebagai lurah, entah sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai presiden, tentu panggilannya sama. Kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bukan sebaliknya, dengan kekuasaan, dengan popularitas kita, kemudian kita justru menghasut orang lain, membuat hoax, dan akhirnya kita memecah belah bangsa dan rakyat dan orang di sekitar kita. Panggilan kita adalah menghadirkan sukacita surgawi. Semoga Anda dan saya hari ini benar-benar hadir menjadi berkat sekurang-kurangnya di tengah-tengah keluarga kita. Anda dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga mengenang para anggota MSC, baik imam maupun bruder, yang telah Engkau persatukan dengan para kudus dalam kerajaan-Mu yang abadi. Kami percayakan perjalanan Provinsi MSC Indonesia selanjutnya ke dalam penyelenggaraan-Mu dan di bawah pelindungan Maria, Bunda Hati Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo Yosef teladan dan pelindung para pencinta Hati Kudus Yesus, hamba Allah Jules Chevalier dan para martir MSC, saudara, konfrater, dan kita yang hadir, baik secara offline maupun online, mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita hari ini mampu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan sukacita di dalam kehidupan harian kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini beraneka resi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.